Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini masih di analisis struktur 2, metode cross. Pada video ini saya ingin membahas tentang angka kekakuan dan juga angka distribusi. Untuk menyelesaikan soal dengan metode cross, namanya juga cross ya, nanti kita akan menggunakan tabel yang disebut dengan tabel cross. Tapi sebelum kita menyelesaikannya dengan menggunakan tabel cross, kita harus mengetahui dulu momen primernya, angka kekakuan, dan juga angka distribusinya. Di video lalu saya sudah membahas apa dan bagaimana menghitung momen primer. Sekarang kita akan membahas angka kekakuan dan juga angka distribusi. Sebelum kita mengerjakan angka kekakuan dan angka distribusi pada soal yang kita miliki, kita perlu tahu dulu rumus yang digunakan untuk menghitung angka kekakuan dan juga angka distribusi. Angka kekakuan juga kita sering sebut sebagai angka stiffness dan disimbolkan dengan K. Angka stiffness ini akan bergantung pada tumpuan yang dia miliki. Untuk tumpuan jepit-jepit, saya tulis di bawah, K-nya adalah ini jepit-jepit. K-nya dihitung dengan rumus EI per L. Lalu untuk yang jepit sendi, itu adalah 3EI per 4L. Jadi dia hanya ada pada tumpuan atau peletakan jepit atau yang dianggap jepit. Jadi untuk jepit-jepit rumusnya K sama dengan EI per L, sedangkan untuk jepit sendi yaitu 3EI per L. Mudah ya dihafalnya. Nah, ini tadi adalah rumus untuk angka kekakuan atau angka stiffness. Lalu untuk angka distribusi ini kita memberi simbolnya itu mu ya, atau mu biasanya. Nah, angka distribusi ini dicari dengan rumus, ini saya tulis di sini, K per sigma K. K sendiri adalah angka kekakuannya, sedangkan sigma K ini adalah jumlah angka stiffness yang ada pada satu titik buhul. Jumlah angka stiffness atau angka kekakuan pada satu buhul atau di satu titik. Nah, kita akan langsung lihat di soal kita. Di sini ada titik-titik buhul yang akan kita cari angka stiffness-nya dan angka kekakuannya. Kita akan menghitung angka kekakuan pada soal yang kita miliki. Yang pertama, kita lihat dulu angka kekakuannya mau di bentang yang mana. Jadi kalian boleh mulai dari sini, LM, atau boleh dari AF, silakan pilih yang mana, tapi saya mau mulai dari si A ke F ini. AF. Oke, di sini saya tulis angka kekakuan atau angka stiffness yang simbolnya adalah K untuk bentang AF. Maka saya akan tulis K AF di sini. Oke, KAF kita lihat di sini adalah sendi dan juga jepit. Kita lihat di sini jika sendi jepit itu rumusnya adalah 3EI per 4L. Maka kita tulis 3EI per 4L. Di sini E ini kita biarkan saja karena belum tahu kita mau pakai material baja atau beton. Lalu I-nya ini sudah dihitung di awal, jadi kita lihat AF itu
kolomnya adalah kolom persegi, maka inersianya kita gunakan yang persegi. Menggunakan 7 kali 10 pangkat minus 3. Berarti di sini 3 dikali E dikali 7 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 dikali L. L-nya adalah panjang bentangnya ya. A ke F. A ke F itu adalah H2. H2-nya adalah 4 meter. Berarti L-nya adalah 4 meter. Nah, ini saya dapatnya 1,3125 dikali 10 pangkat minus 3 E. Oke, kita lanjut ke bentang selanjutnya. Kalian boleh pilih juga mau kemana dulu. Boleh ke FM dulu, boleh ke FG dulu. Nah, supaya mudah untuk mencari di titik-titiknya, kalau saya sih lebih baik urutan ya, dari AF, nanti ke FG, baru ke FM. Nah, saya mau cari dulu nih FG-nya. FG itu jepit-jepit dan L-nya adalah 4 meter. Kalau untuk jepit-jepit, maka rumusnya adalah EI per L. Maka tadi ada K, FG ya. Coba saya lihat dulu. FG, oke betul. Sama dengan EI per L. E-nya kita biarkan, lalu kita lihat. Nah, inersianya apa kalau di sini? Ini inersianya balok. Ya, maka kita pakai inersia yang balok 1,6 dikali 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan L-nya. Nah, di sini F ke G ini ada 4. Ya. Kita masukkan 4 di sini. Nah, saya dapatnya 0,4 dikali 10 pangkat minus 3 E. Nah, lanjut lagi ke sudah FG, saya mau ke FM. FM. Berarti ada K FM sama dengan, kita lihat FM itu jepit-jepit juga, maka rumusnya adalah EI per L. Ya, EI per L. Kita lihat I-nya, inersianya adalah di sini ya. Tiangnya itu dia kolom persegi, maka pakai yang ini 7 kali 10 pangkat minus 3. Berarti E dikali 7 kali 10 pangkat minus 3 dibagi L-nya. Kita lihat L-nya dari F ke M itu H1 3,5. Di sini 3,5. Nah, hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3E. Nah, kalian boleh cek saya salah hitung atau enggak. Setelah ini kita lihat soalnya. Setelah AF, FG, dan FM, nah kalian boleh lanjut ke LM atau ke sini GH atau GB, tapi saya mau mulai dari ML atau LM. Nah, di sini ini masih ada kurang gambarnya, ini adalah jepit ya, berarti LM itu kita pakai rumus yang jepit-jepit, berarti EI per L. Berarti KLM sama dengan EI per L. E-nya itu kita biarkan, lalu kita lihat di sini di soalnya LM dari sini ke sini, berarti inersianya adalah inersia yang ini, balok ya. Berarti inersia balok adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 3. Oke, L-nya adalah
Kita lihat di soalnya, L-nya LM. Di sini ya, 4. Maka di sini kita tulis 4 juga. Sama ya hasilnya dengan si FG, yaitu 0,4 dikali 10 pangkat minus 3E. Selanjutnya ada MN. Nah, di sini MN ini jepit-jepit juga, berarti pakai K-nya EI per L. Kita lihat L-nya adalah 4 meter. KMN EI per L, E-nya itu E saja. Nah, terus MN-nya ada di sini ya, berarti dia inersia balok. Sama 10 pangkat minus 3 dibagi 4. Ini hasilnya sama juga, 0,4 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, selanjutnya kita akan ke sudah MN. Nah, tadi kita ke sini. Sekarang saya mau ke NO dan juga NG. KNO dan juga KNG. Nah, kita lihat NO ini jepit-jepit juga, 4 meter L-nya. EI per L, E-nya kita biarkan, I-nya inersianya itu di sini ya, berarti balok juga. 1,6 kali 10 pangkat min 3, tadi L-nya sudah kita lihat yaitu 4. Hasilnya juga sama, 0,4 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk ke NG maksud saya, ini ada jepit-jepit juga, tapi L-nya ini adalah H1, yaitu 3,5. Lalu, inersianya per segi. EI per L sama dengan E dikali tadi per segi itu 7, ya, 7 kali 10 pangkat minus 3 dibagi L-nya 3,5. Oke, jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3E. Sekarang kita ke soal, bukan ke bentang maksud saya. Sudah NM, NO, NG, dan ke GB. GB tadi belum ya? Oke, kita ke GB. KGB sama dengan kita lihat di sini GB itu jepit-jepit. Ini jepit juga. Berarti EI per L, L-nya 4 meter. EI per L. Di sini kita lihat I-nya. GB inersianya per segi. E dikali 7 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 ya, L-nya. Hasilnya itu 1,75 dikali 10 pangkat minus 3 E. Selanjutnya ada NG, GB, terus kita mau ke GH, KGH itu juga jepit-jepit, berarti EI per L. Kita lihat GH inersianya tadi GH ya, per balok ya, balok bentangnya 4 meter. Balok itu tadi 1,6 ya. Berarti
hasilnya adalah, kita lihat tadi, nah ini sama kayak ini, 0,4 dikali 10 pangkat minus 3E. Setelah GH ada GH ya, ada HC dan juga OH atau HO. Kita cari HC, KHC itu rumusnya pakai yang jepit-jepit, bentangnya HC itu 4 ya, HC 4 meter. Oke, I per L, L nya tadi 4 meter. Kita lihat inersianya, itu inersia bundar. Kita lihat inersia bundarnya, kolom bundarnya 4 kali 10 pangkat minus 3. 4 dikali 10 pangkat minus 3, hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 3 E. Lalu ada HO ya, atau OH. KHO sama ya, jepit-jepit juga. Kita lihat I dan L nya. Di sini I nya adalah bundar dan L nya adalah H1 yaitu 3,5. E dikali 4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 3,5, hasilnya adalah 1,1429 dikali 10 pangkat minus 3E. Oke, selanjutnya ada, kita lihat yang ini dulu, HI dan ID. KHI dan KID. Oke, kita lihat HI itu jepit-jepit, ID juga jepit-jepit. Maka rumusnya I per L dua-duanya. Nah, EI-nya untuk HI adalah HI ini balok ya. Balok dan ID itu persegi. Kalau balok tadi 1,6, 10 pangkat minus 3 per L nya, HI adalah 12 meter. 12, ini 12, hasilnya adalah HI 0,1333 kali 10 pangkat minus 3E. Lalu yang ID ini L nya adalah 4, inersianya persegi, maka E dikali I nya 7 kali 10 pangkat minus 3 dibagi L nya itu 4 ya tadi. Oke, hasilnya adalah ini sama kayak yang lain tadi, berapa? 1,75 kali 10 pangkat min 3. Oke, selanjutnya ada kita lanjut ke sini, IJ JE. KIJ KJE. Oke, kita ke KIJ dulu. IJ itu jepit-jepit, L nya 10, pakai inersia balok. Oke, EI per L sama dengan E nya dikali, tadi balok ya, 1,6 dikali 10 pangkat minus 3, L nya
10. Berarti hasilnya adalah 0,16 dikali 10 pangkat minus 3E. Lalu yang KJE, JE ini adalah jepit sendi, L-nya 4 meter. Oke, inersianya tadi inersia bundar. Kalau dia jepit sendi berarti 3EI per 4L. 3 dikali E-nya adalah E saja. I-nya adalah I bundar ya, tadi 4 kali 10 pangkat minus 3. 4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 dikali L-nya tadi tiang ya, 4. H2. Hasilnya adalah 0,75 dikali 10 pangkat minus 3 E. Selanjutnya ada JK. JK ini berarti jepit sendi juga. L-nya ini E 3,5. Inersianya balok. Berarti K JK ya. KJK sama dengan 3EI per L. 3 dikali E dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 3 per 4 dikali, ini 4 ya kurang. Tadi L-nya 3,5. Hasilnya adalah 0,3429 dikali 10 pangkat minus 3E. Nah, kita lihat lagi, masih adakah? Masih ada ya. Masih ada JP dan juga OP. KJP dan KOP. Kita lihat KJP dan KOP. JP ini jepit-jepit, OP juga jepit-jepit. Oke, kita tulis rumusnya dulu. 3EI per L, EI per L aja ya, nggak ada 3 nya. Oke, ini juga EI per L ya. E nya kita tulis EI nya untuk JP. JP itu ini bundar dan OP itu balok ya. Lalu bentangnya JP itu 3,5, OP itu 22. Oke, JP dulu. EI nya tadi bundar, maka pakai yang 4 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi L nya tadi saya lupa. Oke, 3,5. Hasilnya 1,1429. Oke, yang ini KOP yang terakhir ya. Inersianya tadi balok. E dikali I nya balok ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 3, L nya tadi 22. Hasilnya 0,0727 kali 10 pangkat minus 3 E. Oke, selesai semua. Sudah selesai semua, jadi ada ya, saya nggak ngitung nih berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kira-kira ada 18 angka stiffness. Sekarang kita akan lanjut ke menghitung angka distribusi.
Selanjutnya, kita akan menghitung angka distribusi dari setiap titik-titiknya. Kita lihat di soal ini ada titik M, ada titik M di sini, terus ada di sini ada N, O, ada P, F, G, H, I, J, gitu ya untuk titik-titik boolnya. Oke, saya akan mulai dari titik M di sini. Nah, titik M itu terdiri dari batang LM, MN, dan juga MF. Maka kita akan cari kekakuan distribusi LM, MF, dan MN dulu untuk mencari angka distribusi di titik M. Berarti ada mu LM, mu begini, MN dan MF. MN dan MF. Oke, di sini. Tadi rumusnya adalah K di sini ya. K dibagi dengan sigma K. Nah, saya akan tulis di sini. K-nya adalah kekakuan dari si LM. Kita lihat di sini ya tadi KLM, kita cari yang KLM. KLM, nah di sini. KLM itu ada 0,4 dikali 10 pangkat minus 3. Maka kita tulis di sini. Oke, kita tulis rumusnya dulu ya. KLM per, nah, pernya adalah sigma K. Berarti di titik M itu ada siapa aja? Berarti ada KLM itu sendiri ditambah KMN dan ditambah dengan KMF. Saya hapus dulu. Nah, KLM tadi saya lupa nih berapa hasilnya. 0,4 kali 10 pangkat minus 3. 0,4 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi KLM, KMN, dan KMF. Oke, supaya mudah, saya ini kan 10 pangkat minus 3 nya sama ya, 0,4 kali 10 pangkat minus 3, KMN dan KMF-nya kita lihat. KMN, oke, dan KFM ya, atau KMF ini sama aja. Oke, 2 kali 10 pangkat minus 3 dan juga 0,4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, makanya perlu untuk menghitung tadi ya, kayak berurutan supaya kita nyarinya nggak jauh-jauh. Oke, ini juga ada 0,4 dan juga 2 ya tadi. Nah, dikali 10 pangkat minus 3. E. Ini juga jangan lupa E-nya. Nah, ini bisa kita coret nih. Maka dapat hasilnya 0,4 dibagi dengan 0,4 ditambah 0,4 ditambah 2. Hasilnya 0,1429. Nah, selanjutnya sama seperti ini juga. Nah, ini adalah KMN karena kita mau mencari mu MN. Maka KMN dibagi dengan sigmanya sama KLM ditambah KMN ditambah KMF. Nah, ini 2 KMN ini adalah 0,4 kali 10 pangkat minus 3E dibagi ini ya sama. Nah, ini hasilnya sama juga 0,1429. Nah, sekarang yang KMF ini berarti, mu MF itu berarti KMF dibagi KLM ditambah KMN ditambah dengan KMF. Berarti ini 2 harusnya. 2 dikali 10 pangkat minus 3E dibagi dengan, jangan lupa ya E-nya, 0,4 tambah 0,4 tambah 2 dikali 10 pangkat minus 3E. Ini kita coret, dapatnya 0,714. Jadi hasilnya ini harus 1. Ini itu harus 1 nilainya. Jadi 0,1429 ditambah 0,1429 ditambah 0,7143 itu nilainya harus 1.
Kalau nggak 1 berarti kalian ada yang salah hitung ya. Selanjutnya kita akan menghitung lagi angka distribusi. Oh, ini saya harus kasih nama dulu ya, titiknya titik apa. Ini titik M. Selanjutnya ada titik, nah titik boleh ke titik N, boleh ke titik F, silakan ya. Saya mau ke titik N. Titik N tadi ada NM, NO, dan NG. Kita tulis dulu mu titik N, itu ada mu MN, mu NO, dan mu NG. Ini masih sama rumusnya, KMN dibagi dengan KMN ditambah KNO ditambah KNG. Nah, ini nanti saya kalian lihat masing-masing ya K-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masukkan angkanya. KMN, oke, KMN di sini 0,4, 2 koma ya. Jadi urutan nih KMN, KNO, KNG. Sama kayak yang pertama tadi. Berarti hasilnya ini 0,4 kali 10 pangkat minus 3E dibagi 0,4 tambah 0,4 tambah 0,1429. Ini hasilnya sama sih kayak yang di atas kita hitung tadi. KNO itu 0,4 juga. Hasilnya harus 1 ya. Jadi kalau hasilnya tidak 1, silakan dihitung kembali, kemungkinan ada yang salah. Ini bukan 0,2. (0,7143). Nah, ini harus juga 1. Aduh, mepet banget. Oke, kita lanjut ke titik selanjutnya. Kita lihat ada titik O. Titik O terdiri dari NO, OP, dan juga OH. ON, titik O ya. Titik O adalah NU, NO, apa lagi nih? NO, OH, OP. OH dan OP. Nah, ini juga sama, KNO ditambah KNO plus KOH plus KOP. Di sini juga KOH, KNO, KOH atau ON ya, ini sama aja. KOH ditambah KOP. Ini KOP, KNO, KOH, KOP. Nah, ini hasilnya. Langsung saya tulis saja supaya tidak berlama-lama. 0,2476, 0,7074, ini 0,0450. Nah, ini juga hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada titik kita mau titik yang mana nih? F dulu deh ya. Titik F
titik F itu ada MF dan juga FG, terus ada FA. Oke, sini titik F. Ada mu FG, mu FM. Ini dibalik-balik namanya sama aja ya. Mu AF ya tadi, atau FA. Ini KFG dibagi KFG ditambah KFM ditambah KFA. Ini sama KFM, KFG ditambah KFM ditambah KFA. Ini KFA, KFG ditambah KFM ditambah KFA. Oke, saya langsung tulis hasilnya. Silakan kalian sesuaikan. Di sini ada 0,1077. Di sini ada 0,5387, di sini 35. Nah, ini juga hasilnya harus 1. Selanjutnya ada titik G. G terdiri dari GF ya, GF ke sini, GN, GH dan GB, jadi dia ada 4. Nah, titik, kita scroll dulu ke bawah. Titik G ada mu GF, mu GB, ada 4 ya tadi, mu GH dan mu GN. Ini ada KGF ditambah KGF ditambah KGB ditambah KGH ditambah yang terakhir KGN. Ini juga sama. KGH per KGF ditambah KGB ditambah KGH ditambah KGN. Ini yang terakhir KGN. Nah, hasilnya saya langsung tulis. Untuk mu GF hasilnya 0,0879, GB 0,3846, mu GH 0,0879 dan mu GN nya 0,4396. Nah, ini hasilnya juga pasti 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang titik I. Titik I itu ada HI atau IH ya, IH, IJ, ID. Oke, sorry ini di sini. Titik I. Oke, saya nggak tulis rumusnya ya. Kita langsung hitung saja. Kalau titik I ada IH, mu IH ditambah mu ID ditambah mu IJ. Nah, ini rumusnya sama, KIH dibagi KIH ditambah KID ditambah KIJ. Sama dengan hasilnya mu IH nya 0,0852 0,06 52.
Oke, mu ID-nya saya langsung tulis 0,8565 0,0783. Kalian bisa hitung sendiri ya, hasilnya tetap harus 1. Selanjutnya ada titik J. Titik J itu ada JK, JP, JE, JI, JK, J apa nih? Ini JP ya, JP dan JE. Nah, di sini berarti titik HIJ tadi ya, titik J. Titik J itu ada mu JI, mu JE, mu JP, dan mu JK. Nah, ini sama rumusnya. Saya tulis langsung hasilnya 0,0668, 0,3130, 0,4770, dan 0,1431. Ini juga hasilnya harus 1. Selanjutnya ada titik yang terakhir, yaitu titik nih ya, titik di sini tadi. Coba saya hapus dulu biar kelihatan. Titik P. Titik P berarti ada dari ini ya, P ke O dan juga P ke J. Titik P. Ada mu PO dan juga mu PJ. Berarti ini KPO dibagi KPO plus KPJ. Ini juga KPJ, KPO plus KPJ. Oke, hasilnya adalah 0,0598. Ini 0,9462. Nah, ini hasilnya juga 1. Oke, kita sudah selesai mencari setiap titik-titiknya. Ada berapa titik nih? Kita lihat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat apakah ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok 8? Titik mana yang belum kita cari? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Titik H, apakah kita sudah cari? Kita lihat titik H ya. M, N, O, F, G, I, J, P. Oke, titik H-nya ternyata terlewat. Kita hitung dulu. Titik H. Oke, titik H di sini ya. Oh iya, belum dihitung nih. Berarti ada si, pas dulu nggak kelihatan. Oke, ada HO, HI, HG, HC. Titik H ada mu HG, mu HC, mu HI, dan juga mu HO. Oke, ini saya tulis langsung ya hasilnya. Di sini ada HG itu 0,1495, MHC 0,3737, lalu ada 0,0498, 0,4271. Nah, ini hasilnya pun harus 1. Kita sudah pas ya, berarti 9. Oke, kita sudah menghitung ke 9-9-nya. Silakan dikerjakan, ini mudah. Saya rasa mungkin sejam cukup ya.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu menghitung tabel cross. Pastikan kalian sudah selesai mengerjakan momen primer, angka distribusi dan angka kekakuannya, supaya kalian nanti bisa langsung mengikuti bagaimana menghitung momennya menggunakan tabel cross. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.